Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya. Dimana di materi sebelumnya eh, kita sudah membuat tampilan data-data master ya, yang terdiri dari data user, pasien, dokter, dan obat, dan semua data master ini diharapkan harus sudah bisa menyimpan data gitu ya, atau menambahkan data ke setiap masternya, karena materi kali ini kita akan masuk ke menu berobat, di mana di menu berobat ini nanti akan mengambil data dari master data yang sebelumnya sudah kita buat, misalkan seperti pasien dan dokter ya. Nah, di berobat ini data pasien dan dokter itu akan muncul berdasarkan data yang sudah ada di setiap master ini. Nah, kalau ini kan ketika diklik datanya masih not found gitu ya, berarti menandakan ya memang belum kita buat. Nah, di materi kali ini kita akan coba membuat data menu berobat, di mana nanti akan memunculkan hampir sama seperti master gitu ya. Seperti ini, nanti ada sebuah tambah kunjungan baru atau berobat gitu ya. Dia akan memunculkan data berdasarkan nama pasiennya siapa, lalu nanti umur dan nama dokternya siapa. Nah, gitu ya, kita akan coba bikin seperti itu, dan ada tanggal berobatnya kapan. Lalu di sama ya, kita siapkan juga menu untuk edit dan hapusnya, untuk ketika memang datanya itu harus ada perubahan atau memang harus dihapus karena tidak sesuai. Nah, sekarang langsung saja, nanti materinya ada di modul gitu ya, modulnya saya share ke kalian semua. Nah, ini itu ya, ada di halaman 23, menu membuat tampilan menu berobat. Nah, nanti di sini ada tahapannya, di mana kita membuat sebuah folder baru dengan nama kunjungan, lalu membuat satu file di dalamnya kunjungan, v_kunjungan, yang di dalamnya terdapat script berikut gitu ya, untuk menampilkan data kunjungan, di mana nanti script ini bisa kalian ambil gitu ya di modul, atau kalian tambahkan script yang ada di dalam modul. Nah, langsung saja kita coba buat tadi ya, sesuai dengan yang ada di modul. Berarti di folder view kita tambahkan satu buah folder baru lagi ya, new folder, kasih nama kunjungan. Nah, di dalam folder kunjungan ini kita tambahkan satu buah file baru, berarti di folder kunjungan klik kanan new file, kasih nama v_kunjungan.php ya. Nah, setelah ini kita tambahkan atau kalian tambahkan script yang ada di dalam modul ke dalam project kita gitu ya, untuk membuat sebuah tampilan view kunjungannya ya. Nah, ini nanti silakan kalian tambahkan sesuai dengan yang ada di sini tahapan-tahapannya, agar nanti bisa menampilkan sebuah table gitu ya, sebuah table untuk menampilkan data kunjungan gitu ya. Oke, nah nanti kalian tambahkan seperti ini ke dalam view kunjungan ya, sesuai yang ada di modul, urutannya, kelas-kelasnya gitu ya, agar sesuai. Nah, kalau sudah, berarti kan scriptnya sudah masuk semua ke sini, nanti kalian tinggal mengikuti, menyesuaikan saja. Nah, kalau sudah ini, langkah berikutnya gitu ya, kalau kita lihat di modul itu, kita akan membuat controller kunjungan, di mana controller kunjungan itu nanti yang pertama kita akan membuat sebuah public function index gitu ya, di mana public function index ini untuk memunculkan file atau view kunjungan yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, nanti di project kalian ya, di controller tambahkan satu buah controller lagi, new file, berarti kasih nama kunjungan.php. Nah, isi dari controller awal itu ya sesuai seperti sebelumnya, ikuti yang di modul ini, kalian tambahkan. Nah, setelah ditambahkan jadi seperti ini gitu ya, nanti kalian ikuti apa yang di modul ya. Setelah menjadi seperti ini kan, kalian nanti buat public function index gitu ya.
Nah, ini ada kurang terawat ya kelasnya. Nah, ini ya, setelah menjadi seperti ini ya, sesuai dengan yang ada di modul. Nah, ini apa namanya? Ketika kita coba ya, setelah itu kalian coba klik yang menu berobat. Nah, ini masih error. Kenapa masih error? Karena di sini dia mencari model kunjungan. Ya, kalau kalian lihat di modul itu, di sini ya kita harus membuat satu model baru dengan nama M kunjungan yang isinya seperti ini. Nah, ini di sini nanti dia sudah melakukan query ke beberapa tabel, ke tabel berobat, tabel pasien, dan tabel dokter ya dengan file masing-masing gitu ya. Jadi nanti kita akan mengambil data nama pasien, umur, sama jenis kelamin itu di tabel pasien, dan nama dokter itu di tabel dosen. Di tabel dokter gitu ya, berdasarkan data yang sudah tersimpan sebelumnya. Nah, sekarang berarti kalian buat satu buah model baru dengan nama M kunjungan yang dimana isinya seperti ini, seperti yang ada di modul ya. Oke, kita langsung saja tambahkan. Kita buat satu buah model baru dengan nama model mm underscore kunjungan .php ya. Lalu nanti kalian tambahkan script seperti berikut gitu ya, ini atau sesuai dengan yang ada di dalam modul ya. Kalian tambahkan script seperti ini. Nah, kalau sudah ditambahkan script seperti ini, berarti kan secara view-nya kita sudah buat, secara controllernya kita udah tambahkan, kita udah buat juga, dan modelnya pun udah kita buat gitu ya. Nah, maka ini kita coba refresh. Nah, harusnya memunculkan tampilan seperti ini. Ini kebetulan di tabel saya sudah ada, untuk yang tabel berobat sudah ada isinya ini ya. Jadi sudah bisa memunculkan data. Nah, kalau ini datanya masih kosong itu berarti ini harusnya belum ada ini ya. Dan coba sebentar, saya coba hapus dulu di tabel latihan klinik yang berobat. Ini datanya saya hapus. Nah, ini ya. Nah, harusnya nanti hanya memunculkan tampilan seperti ini gitu ya, sesuai dengan view yang sudah kalian buat. Atau ketika memang dilihat di modul, nah ini sebenarnya bukan data dokter ya, harusnya data menu berobat atau kunjungan ya. Nah, jadi seperti ini ya, memunculkan tampilan seperti ini. Nah, berarti kita sudah sampai ke tahap memunculkan view ya, memunculkan tampilan view kunjungan atau data kunjungan sesuai dengan nama pasien dan tanggal berobatnya. Nah, berikutnya kalau sudah sampai sini ya, kita akan membuat tambah kunjungan. Jadi agar data ini tuh bisa muncul gitu ya di sini. Nanti di sini ada, selain datanya saja, di sini ada tombol rekam medis gitu ya. Di mana tombol rekam medis ini nanti kita bisa menambahkan keluhannya apa, terus diagnosanya apa, treatment yang harus dilakukan apa gitu ya. Nah, ketika mengklik tombol menu ini. Nah, sekarang berarti di folder folder kunjungan kita tambahkan satu file baru lagi dengan nama v_kunjungan_tambah.php, di mana skripnya seperti di bawah ini. Nah, ini ya seperti yang ada di modul, kalian nanti tinggal mengikuti saja. Oke, langsung saja kita tambahkan pada folder folder kunjungan, buat satu file baru dengan nama v_kunjungan_tambah.php. Nah, kalau sudah, ini skripnya nanti kalian mengikuti yang ini ya, sesuai yang di modul ya. Nah, ini saya langsung saja biar cepat ya, nanti kalian mengikuti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ditambahkan semua skrip yang ada di dalam modul,
untuk membuat sebuah view-nya, nah ini harusnya sudah bisa memunculkan gitu ya. Kalau script ini udah masuk ke sini, harusnya itu sudah bisa memunculkan tampilan view, tetapi sebelum memanggil ini, berarti kita harus menambahkan beberapa fungsi dulu di controller gitu ya. Yang pertama ada fungsi tambah dan fungsi insert. Jadi kalau fungsi tambah itu untuk memunculkan form tambah kunjungannya nanti. Nah ini dia memanggilnya. Kalau insert ini nanti dia melakukan simpan ke dalam database-nya. Ya, kalau ini munculin formnya, kalau yang insert ini untuk menambahkan data ke dalam database, maka yang di array ini harus sama dengan yang di table berobat yang penamaannya. Kalau yang post ini harus sama dengan yang ada di form tambah kunjungan, ya. Nah, berarti sebelum kita mencoba, kalian tambahkan lagi dua fungsi, yaitu fungsi public function tambah dan public function index di dalam controller kunjungan. Ya, scriptnya seperti ini, langsung saja ya kita tambahkan. Nah, seperti berikut gitu ya. Di bawah public function index, kalian buat satu buah public function baru dengan nama tambah, isinya berikut ini. Dan untuk ini untuk memunculkan, kalau di bawah ini untuk menyimpan data ke dalam table berobat atau kunjungan ya. Nah, kalau sudah jangan lupa di save. Nah, setelah ada dua public function ini, maka kita bisa mengecek gitu ya. Nah, dengan mengklik tombol kunjungan baru ini harusnya memunculkan sebuah form dengan nama kunjungan baru yang di dalamnya terdapat inputan untuk tanggal berobat, lalu pasien dan dokter. Nah, ini harusnya kalau pasien ini dia sudah memunculkan data berdasarkan data yang ada di dalam master pasien ini gitu ya. Sama untuk dokter pun ya. Jadi sesuai dengan data yang sudah ada di dalam master dokter. Jadi ini tidak kita input di sini, tapi lebih memilih data yang sudah sebelumnya terinput. Nah, misalnya kalau tanggal ini kita sendiri yang menambahkan. Misalkan mau tanggal berapa, gitu ya kan sekarang, gitu ya. Jadi tinggal sesuaikan mau bulan apa tahun berapa, gitu ya. Misalkan ini misalkan saya ubah jadi tanggal 20 bulan 5, terus nama pasiennya Robi dan nama dokternya Arif. Nah ini kalau sudah diisi semua lalu disimpan. Nah, ketika tersimpan di sini yang muncul adalah tanggal, ini kan tanggal 20, nama pasiennya Robi, ini umurnya 21, dokternya ini adalah ini, lihat nama dokternya. Nah, ini adalah data yang memang tersimpan di tabel pasien, kalau ini di tabel dokter. Nah, di sini akan muncul sebuah tombol rekam gitu, atau rekam medis. Ketika diklik nanti, ini kita bisa menambahkan keluhannya apa, diagnosanya apa, lalu treatmentnya harus seperti apa, dan kita juga bisa menambahkan katakanlah ada obat yang harus diberikan gitu ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke tombol rekam, nah kita coba selesaikan dulu yang menu berobat atau kunjungan ini kan secara menambah sudah bisa. Nah, tahap berikutnya adalah kita bikin agar bisa ngedit, misalkan ternyata tanggal itu bukan tanggal ini, atau misalkan nama dokter itu bukan ini gitu ya. Nah, kita edit. Nah, untuk bisa ngedit di modul selanjutnya sudah kita siapkan juga, sudah saya siapkan ya. Kalian tinggal mengikuti, berarti kalian di folder view kunjungan membuat satu buah file baru lagi dengan nama p_kunjungan edit. Nah, isinya seperti ini. Oke, langsung saja kita tambahkan. Pada folder kunjungan, kalian tambahkan satu buah file baru dengan nama v_kunjungan_edit.php. Nah, isinya seperti di modul, ini saya coba percepat saja gitu ya. Isinya seperti di modul, kalian tinggal mengikuti saja. Nah, kalau untuk kunjungan edit ini kan di sini ada tambahan input class. Ini value-nya itu diarahkan ke ID berobatnya gitu ya. Nah, kalau edit kan ada value-nya, ini value-nya di tanggal berobat. Nah, ini nanti disesuaikan dengan nama field di database kalian masing-masing ya. Nah, kalau sudah,
kita udah punya form edit, cuman sama seperti yang tadi form tambah, ini belum bisa dimunculkan karena kita perlu menambahkan fungsi baru juga di controller gitu ya, untuk memunculkan form edit dan nanti melakukan fungsi update-nya gitu ya. Jadi kan pokoknya kalau coding gitu itu kan kalau mau munculin berarti di controllernya kita harus membuat sebuah fungsi untuk munculin formnya. Nah ini ya yang edit, kalau tadi kan tambah. Nah kalau yang update ini untuk merubah datanya gitu ya. Kalau kita ingin mengganti atau ada yang ingin kita rubah, berarti langsung saja kita tambahkan, dibuka lagi controller kunjungannya gitu ya. Nah setelah terbuka di bawah dari public function insert ya, kalian nanti tambahkan public function edit ya dan public function update. Kalau ini untuk memunculkan form editnya, kalau ini untuk melakukan fungsi update atau merubah datanya ya. Di save, nah baru kita coba ini di refresh dulu. Harusnya ini ketika diklik, nah seperti ini, nama pasiennya muncul lagi, nama dokternya muncul lagi, tanggalnya, oh ternyata tanggalnya harusnya bukan tanggal 20 nih, tanggal 21. Terus nama dokternya tuh bukan Arif tapi Wiwi gitu ya misalkan. Kita rubah, lalu kita klik update. Jadi ini berubah jadi 21 dan dokternya pun berubah jadi Wiwi. Nah, sampai sini berarti di menu berobat ini sudah bisa melakukan tambah kunjungan sama melakukan edit data kunjungan atau berobat. Nah, satu lagi berarti ini hapus. Nih, kalau misalkan oh ternyata datanya tidak sesuai ya kita hilangkan saja gitu ya. Nah, untuk menambahkan ini ya di bawah kita nggak usah bikin sebuah form lagi, tapi hanya menambahkan sebuah fungsi pada controller gitu ya. Nanti membuat satu buah fungsi public function hapus, di mana ini langsung melakukan hapus data. Oke, langsung saja kita tambahkan. Nah, pada controller kunjungan di bawah public function update, kalian nanti bikin satu buah public function hapus yang isinya seperti berikut ya. Dia menghapus ke dalam tabel berobat ya, berdasarkan ID berobatnya. Nah, kalau udah di save, terus langsung kita coba. Nah, nanti akan muncul seperti ini pesannya, yakin akan menghapus data. Kalau ya ya atau oke ya berarti datanya harusnya terhapus. Nah kalau udah terhapus gini berarti di database pun sudah terhapus. Nah dengan demikian berarti untuk menu berobat kita sudah bisa melakukan tambah kunjungan, edit kunjungan dan menghapus data kunjungan. Nah silakan kalian coba terkait di menu berobat ini. Nanti untuk materinya boleh melihat di video ini atau untuk skripnya, langkah-langkahnya pun bisa mengikuti yang ada di dalam modul. Kalau ada kesulitan boleh langsung ditanyakan saja. Nah mungkin saya cukupkan dulu untuk materi kali ini. Silahkan kalian coba dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Mungkin saya akhiri untuk pertemuan kali ini, untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.